Halo, selamat pagi Bapak Ibu Guru MGBK baik yang ada di Yayasan Insan Mandiri Cabang Lombok maupun yang ada di Sumbawa. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Gordian Suatu, biasa dipanggil Pak Gordi. Kali ini saya akan membagi tutorial berkaitan dengan analisis kebutuhan peserta didik yang disebut dengan AKBD. Mari kita ikuti tutorialnya. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sekarang kita langsung ke aplikasinya. Kita buka aplikasinya, akan muncul di layar Bapak Ibu seperti ini ya. Ya, ini identitas, jadi mohon diisi dari atas sampai bawah ini secara keseluruhan. Karena ini hanya kita isi di depan saja. Semua yang ada dalam ini yang berkaitan dengan nama atau identitas kita, itu tidak akan kita isi lagi karena sudah terhubung secara otomatis. Ya, setelah semuanya sudah terisi, langsung kita buka yang berikutnya, itu angket. Di sini ada angket kebutuhan peserta didik. Ya, dalam angket ini terdiri dari 50 item pernyataan. 50 item pernyataan ini wajib diisi oleh peserta didik kita atau siswa-siswi kita, dan pilihannya itu hanya dua, yaitu antara iya dan tidak. Apabila peserta didik kita atau siswa-siswi kita menjawab iya, saat inputnya nanti kita akan memberikan nilai 1. Dan apabila dia menjawab tidak, itu kita berikan 0. Ya, nanti kalau untuk pengisian angket, kita bisa juga buat melalui Google Form. Nanti linknya kita akan share ke anak-anak kita atau peserta didik kita lewat grup wali kelas ataupun grup BK yang sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Setelah semuanya sudah diisi oleh peserta didik kita, langsung kita masuk ke entry. Di sini untuk entry hasil jawaban yang sudah diberikan oleh siswa-siswi kita, kita isi, tapi kita cek dulu satu persatu dari nomor urut, kode siswa, nomor induk siswa, nama siswa, jenis kelamin. Nah, setelah itu kita masukkan datanya. Dalam analisis ini, untuk entry-nya terdiri dari 4 bidang, yaitu bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan bidang karir. Dari 4 bidang ini semuanya sudah tercantum dalam 50 item pernyataan yang sudah diisi oleh anak-anak kita. Ya, setelah semua entry ini diisi oleh Bapak Ibu, nah di bawahnya akan muncul skor seperti ini, sampai dengan persentasenya akan muncul seperti ini. Ini sudah secara otomatis. Kalau semuanya sudah terisi, kita langsung masuk ke profil kelas untuk melihat bukti dari apa yang sudah kita isi di entry hasil. Ya, kita buka profil kelasnya. Nah, modelnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk profil kelasnya, dari hasil apa yang sudah kita entry dari jawaban atas pernyataan siswa-siswi kita. Di sini kita lihat di prioritasnya Bapak Ibu. Untuk prioritasnya itu, di situ ada tanda yang diberikan warna merah. Itu adalah prioritas pelayanan kita yang segera atau harus secepatnya kita berikan pelayanan kepada siswa-siswi kita. Itu ada waktu layanannya yang harus kita berikan itu di bulan Juli sampai dengan bulan September. Kenapa diberikan di awal? Karena permintaan siswa-siswi kita itu yang segera atau harus ditangan terlebih dahulu daripada pelayanan yang lain. Setelah itu yang kedua, kita lihat Bapak Ibu, itu prioritasnya tinggi. Dari prioritas yang tinggi ini, waktu layanan yang harus kita berikan itu di Oktober sampai dengan Desember. Yang ketiga itu prioritasnya sedang, itu kita ambil dari Januari sampai dengan Maret. Nah, yang rendah itu kita ambil di April sampai dengan Juni di akhir semester. Ini sudah tercantum semua Bapak Ibu. Jumlah respondennya, persentasenya, setiap pernyataan yang sudah dijawab oleh anak-anak kita, dan setiap bidang layanannya itu nanti kita akan berikan persentase sesuai dengan apa yang sudah dijawab oleh peserta didik kita. Yang berikutnya, setelah profil kelas, kita lihat profil konseling. Di sini Bapak Ibu sudah jelas ya. Setelah kita entry hasil jawaban siswa tadi, akan muncul seperti ini hasilnya. Sampai persentasenya kita tahu. Anak ini persentasenya berapa, dan dia tergolong pemberian layanan kita itu secara konseling individu
bimbingan kelompok, konseling kelompok atau layanan klasikal. Di situ akan muncul. Ya, berikutnya deskripsi kebutuhan peserta didik. Dalam deskripsi kebutuhan peserta didik ini, itu juga masih terbagi menjadi 4 bidang layanan. Ada pribadi, ada sosial, belajar, dan juga ada karir. Di sini asesmen kebutuhannya sudah bisa Bapak Ibu lihat, jelas, sampai dengan rumusan kebutuhan. Jadi asesmen dulu, baru kita membuat rumusan kebutuhan. Dari situ kita akan terarah dalam pembuatan program kita. Yang berikutnya Bapak Ibu, setelah kita mengetahui deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseling kita lihat deskripsi kebutuhan sarananya. Ya, kita untuk sarana kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita dalam bidang bimbingan konseling dan juga kebutuhan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam sekolah kita. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu guru, setelah deskripsi kebutuhan sarana, kita lihat rumusan tujuannya. Ya, di sini Bapak Ibu, setiap bidang layanan, baik dari pribadi, sosial, belajar, dan karir, itu dia mempunyai rumusan kebutuhan. Dari rumusan kebutuhan ini, sehingga terarahlah kita untuk membuat tujuan layanan kita. Dari akhirnya tahu nanti. Kita tidak akan membuat sembarang atau prediksi sebelum kita mengetahui hasilnya. Dan itu tujuan utama dari angket yang sudah kita bagikan ke anak-anak kita. Sehingga tujuan layanan kita itu tahu arahnya kemana. Setelah semua tujuan tahu, kita lihat ke komponen program. Nah, dari layanan dasar, semua sampai dengan yang keempat itu dukungan sistemnya itu akan muncul ya komponen programnya. Itu akan terlihat dari materi atau topik atau kegiatan yang dilakukan, jumlah layanannya, untuk presentasinya juga, dan perhitungan waktunya kita bisa sesuaikan. Dalam bidang bimbingan konseling beda dengan mata pelajaran lain karena kita tidak mengejar materi. Jadi kita benar-benar melihat sesuai dengan kebutuhan siswa dalam proses pelayanan kita. Yang berikutnya lagi pengembangan tema atau topik. Dalam proses pengembangan tema, sebelum topik atau tema yang kita tentukan itu, kita harus bisa merumuskan kebutuhan siswa seperti yang sudah kita lakukan di awal. Setelah itu kita arahkan tujuannya mau kemana. Setelah itu membuat topik dan tema yang harus kita buat. Setelah semuanya sudah tahu, kita harus melihat rencana kegiatan kita Bapak Ibu. Dalam proses pelayanan, kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu, baik dari bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Itu kita harus buat perencanaan terlebih dahulu, yaitu dari tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, kelasnya kita harus tentukan, materi, metode, media, evaluasi, sampai dengan ekuivalen. Setelah itu Bapak Ibu guru, kalau kita sudah mengetahui semua dari rencana kegiatan kita buat jadwal kegiatan dalam bimbingan konseling. Dari bulan Juli di semester awal itu sampai dengan bulan Juni di akhir semester, kita membuatkan program kegiatan kita. Baik dari segi persiapan, pemberian layanan, sampai dengan evaluasi, kita harus membuatkan programnya seperti itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, setelah kita membuat program seperti itu, kita akan bagi dia dalam 2 semester, biar membuat kita jadi ringan dalam proses pembuatan dan persiapannya. Bagi dalam 2 semester ganjil dan semester genap, kita buatkan programnya seperti yang terlihat di layar Bapak Ibu ya. Ini semester ganjilnya dan ini semester genapnya. Ya, kalau sudah buat, baru kita lihat untuk rencana pelaksanaan layanan ya. Rencana pelaksanaan layanan sekarang kita sudah membuat dalam bentuk 1 lembar. 1 lembar ini mempermudahkan kita terarah nanti proses layanan kita mau dibawa kemana gitu. Jadi semuanya di situ sudah dicantumkan dari komponen layanan, bidang layanan, topik, tema, sampai dengan evaluasi, semuanya sudah terarah. Ya. Yang berikutnya juga rencana pelaksanaan layanan kelompok. Ya, begitu juga rencana pelaksanaan layanan individual. Jadi semua rencana pelaksanaan pelayanan itu kita buat dalam bentuk program yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, itu gunanya kita menganalisis lebih awal tentang kebutuhan siswa. Baik itu dari
yang segera kita tangani atau layani, ataupun yang tinggi, yang sedang maupun yang rendah. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Baik Bapak Ibu, seperti itu proses pembuatan program kita, dan di luar aplikasi ini kami akan cantumkan untuk keseluruhan materi, rencana pelaksanaan layanannya, dan juga PowerPoint-nya kami akan siapkan untuk membantu kita dalam proses pelayanan bimbingan konseling di sekolah kita. Oke Bapak Ibu Guru, terima kasih karena sudah mengikuti tutorial pembuatan analisis kebutuhan peserta didik dalam menunjang pembuatan program bimbingan konseling. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam DJTN.